Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita masih bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Kita biasanya seringkali melupakan orang tua kita, apalagi zaman sekarang sudah ada yang namanya gadget. Kita lebih mementingkan gadget daripada kedua orang tua kita. Padahal Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Allah telah memerintahkan suatu perkara yang pasti. Janganlah kamu sekalian menyembah kecuali kepada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu, karena keduanya yang menjadi sebab lahir, wujud, dan hidup kamu. Jika tetap ada padamu salah seorang dari antara keduanya, ayah atau ibumu, telah sampai umur lanjut atau memberatkan engkau dalam soal nafkah atau pembiayaan. Kata-kata cis, hus itu menunjukkan bunyi suara marah, dan janganlah kamu membentak keduanya sesuatu yang tidak menyenangkan karena kesalahannya. Maka berkatalah engkau kepada keduanya dengan kata-kata hormat, dan merendah dirilah engkau kepada keduanya. Nah, teman-teman, firman Allah tadi menjelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh menyekutukan atau menyembah selain Allah. Barang siapa yang mengerjakan itu maka berdosa besar. Misalnya, menyembah batu, pohon, dan lain sebagainya itu dilarang menyembahnya. Tetapi jika hanya memilikinya itu boleh. Ngapain juga kan kita menyembah selain Allah, gak akan dikabulkan doanya. Coba saudara sekalian pikirkan, jika kita menyembah tidak kepada Allah, doa kita tidak kepada Allah, yang kita sembah adalah batu, kita berdoa kepada batu, bagaimana akan dikabulkan? Batu hanya benda mati, tidak bisa apa-apa. Maka dari itu kita wajib menyembah Allah. Kemudian kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh melanggar perintahnya, membentak, durhaka kepadanya, atau melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Karena mereka yang telah menjadi sebab kita lahir, mereka yang telah membesarkan kita, merawat kita, membiayai sekolah kita, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada dari kita durhaka kepada bapak ibu kita, dosanya sangat amat besar. Jika kita lihat di era saat ini, tidak sedikit anak yang kurang menghormati orang tuanya. Ketika orang tua meminta tolong secara langsung atau tidak langsung, "Nak, tolong pesankan deterjen di Shopee," dianggap sepele, menjawab besok hari atau bahkan seminggu kemudian. Namun, ketika setelah orang tua transfer uang jajan bulanan, baru kemudian dibalas chatnya. Jika ditinjau menurut pandangan psikologi humanistik, perilaku tadi itu disebut sebagai condition positive regard, yaitu penerimaan bersyarat. Seorang anak akan patuh ketika ditransfer baru dibalas chatting dari orang tua kita. Meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit, dapat membuat seseorang tertekan. Dalam hal ini, orang tua kita dapat merasa berharga bila memenuhi keinginan anaknya. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah SAW bersabda,
Apakah kalian mau kuberitahu mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelekan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang kata itu sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan mengucapkan sumpah palsu. Maksudnya, mengucapkan sumpah palsu itu kita tidak bersungguh-sungguh melanggar sumpahnya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, dosanya sangat amat besar dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Tetapi, jika di antara saudara sekalian ada yang melakukan hal tersebut, bagaimana? Apakah di alam kuburnya disiksa? Iya, kecuali jika kita bertaubat. Tetapi apakah Allah menerima taubat kita padahal kita sudah melakukan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 104. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi, sebesar apapun dosa kita, jika kita bertaubat, pasti Allah menerima taubat kita. Masya Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.